Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Warahmatullahi ya kita wabarakatuh. mulai lagi. Tapi nggak apa-apa ya, paling nggak kita dapat pengalaman sedikit lah. Ternyata Google Meet ada ya maksudnya segala software itu ada kelebihan kekurangannya. Google Meet mungkin lebih secure, tapi ternyata agak susah gitu, kurang user friendly lah dalam beberapa hal. Oke. Saya mulai dengan review dulu momentum impuls. Jadi harapannya bagi rekan-rekan yang mungkin belum pernah dapat sama sekali, setidaknya dapat basicnya lah tentang momentum impuls itu seperti apa. Oke, jadi momentum itu adalah suatu besaran yang merepresentasikan tentang keadaan gerak benda. Ya. Kalau dalam matematisnya itu perkalian antara massa dan kecepatan. Jadi kalau ada benda punya massa, punya kecepatan, maka otomatis dia punya momentum. Apapun itu, apakah bola yang dilempar, ataukah misal tangan kalian yang memukul sesuatu, itu ada momentumnya. Atau seperti truk ini, mobil ini, gitu, yang berlari. Gitu. Dia punya massa, punya kecepatan, maka dia akan memiliki momentum. Secara matematis nilainya adalah M dikalikan dengan V. Massa dikali kecepatan. Oke, karena dia punya kecepatan dan kita tahu bahwa di materi sebelumnya kan ada tentang energi yang berhubungan dengan kecepatan. Halo, halo. Halo, tes. Tadi hilang ya? Tadi sempat hilang ya? Iya, sempat hilang, Pak. Oke, tapi ini udah balik lagi ya. Oke. Udah balik, Pak. Baik, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, momentum dan energi kinetik. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik itu persamaannya adalah setengah mv kuadrat, sedangkan momentum tadi kita dapatkan persamaannya adalah mv. Jadi nilai ini bisa disubstitusi. Jadi kita punya momentum dan punya energi kinetik, dua ini sebenarnya bisa dihubungkan. Caranya apa? Substitusi. Sehingga ketika kita melakukan substitusi, kita peroleh persamaan seperti ini. Jadinya V-nya diganti dengan P per M. Ini kan P kan M kali V, berarti V bisa diganti P per M dong. Kita bisa substitusi sehingga diperoleh energi kinetik adalah P kuadrat per 2M. Jadi jangan heran juga misal ada soal-soal apa yang menggunakan momentum, terus ditanya energi kinetik, gimana caranya? Ya, bisa gitu. Bisa langsung P kuadrat per 2M atau dicari satu-satu. Nah, atau kalau dihubungkan di substitusi lagi, dipindah-pindah lagi, jadinya momentum adalah akar dari 2M EK. Kemudian kekalahan momentum. Apa maksudnya kekalahan momentum? Jadi gini, kalau misal ada suatu benda punya massa dan kecepatan, selama tidak ada gaya eksternal atau apapun itu, maka momentumnya akan tetap gitu. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Misal kasusnya seperti ini ya, ada mobil bergerak ke kanan, punya kecepatan. Momentum akhir, benda kedua juga sama, ada M2, ada V2. Maka setelah tumbukan, maka momentumnya harusnya sama. Seperti itu. Atau terkonversi menjadi energi bunyi atau apa. Seperti itu. Jadi secara umum, maka berlaku momentum kekalahan momentum. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Misalnya sebuah bola dilemparkan ke balok gitu. Selama nggak ada gesek atau apapun, maka kekalahan momentum ini akan berlaku. Nah, kemudian ada juga istilah impuls. Apa itu impuls? Kalau impuls itu adalah banyak besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu tertentu. Jadi misal ada sebuah balok didorong dengan gaya 5 Newton selama 5 detik. Ya, berarti itu ada impuls itu. Dan nilai impulsnya adalah F dikalikan dengan T atau delta T. Nah, ternyata impuls itu punya hubungan dengan momentum.
Apa hubungannya? Yaitu F delta T sama dengan jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi impuls itulah yang bisa merubah momentum. Tadi kan di depan tadi saya sebutkan bahwa momentum kekal. Artinya tumbukan awal setelah momentum awal dan akhir itu harus sama. Tapi kalau dia mendapat impuls, maka momentumnya bisa jadi berubah. Yaitu impuls adalah M delta V. Oke, selanjutnya di dalam momentum impuls itu pasti akan ada namanya tumbukan. Nanti pasti akan ada tumbukan. Nah, tumbukan sendiri itu ada beberapa jenis. Ada namanya elastis, ada namanya tidak elastis. Nah, yang jelas dalam tumbukan akan berlaku kekalahan momentum dan juga kekalahan energi. Untuk kasus elastis ya, untuk kasus elastis maka energi kinetiknya akan tetap. Tapi kalau tidak elastik, maka kekalahan momentum yang berlaku. Kalau momentum selalu berlaku ya, tapi yang energi tidak selalu berlaku. Oke, nah sekarang dalam kasus elastis sendiri, ada berapa jenis ya? Ada namanya elastis sempurna, itu E-nya sama dengan 1. Maka kekalahan momentum berlaku, kinetik berlaku. Kalau elastik sebagian, momentum berlaku, kinetik tidak berlaku. Tidak elastis, itu momentum berlaku, sedangkan kinetik tidak berlaku. Maksudnya apa sih elastis, tidak elastis? Ya, ini sama kayak kayak benda nabrak benda lain. Kalau elastis, dia mantul pasti. Kena, itu. Tapi kalau nggak elastis, dia malah menyatu. Jadi kalau digambarkan secara fisik itu seperti itu. Kalau elastis itu mantul, kalau nggak elastis itu tidak mantul. Nah, bagaimana matematis cara menghitungnya? Jadi menghitung koefisien restitusi itu persamanya ini. E adalah min V2 aksen, maksudnya kecepatan akhir, dikurangi V1 aksen per V2 min 1, V1. Nah, V2 V1 sebenarnya sembarang ya. Boleh ditukar-tukar nggak masalah. Yang penting konsisten. Jadi misalnya kecepatan benda 1 dikurangi kecepatan benda 2 boleh, tapi yang atas dan bawah harus sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Pak. Belum, lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya tentang impuls. Jadi impuls itu F dikalikan dengan T kan tadi ya. Nah, terkadang gaya itu tidak konstan. Maksudnya tidak konstan gimana? Gayanya mungkin pertama 2 Newton, terus 3 Newton, terus 5 Newton. Nah, itu bagaimana menghitung impulsnya? Cara paling gampang adalah dengan menghitung luas grafiknya. Jadi kalau ada grafik F terhadap T, maka tinggal menghitung luas grafiknya, maka itulah besar impulsnya. Atau kalau dalam persamaan matematis, impuls adalah integral F dt. Oke, ya ini pengantar ya. Ini materi yang level SMA. Oke, sekarang lanjut. Oke, yang ini kelihatan nggak? Yang PDF ini? Pusat massa momentum linear kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Kelihatan, Pak. Sip. Kelihatan. Oke. Nah, di sini akan kita lanjutkan. Tadi sudah saya bicara tentang pusat massa ya. Jadi tentang bahwa setiap benda itu, benda yang besar-besar itu punya titik massa, yaitu titik di mana massanya terpusat di sana. Ketika kita angkat dia, maka dia akan seimbang. Nggak miring gitu. Kayak kalian ngangkat spidol atau pulpen. Kalau kalian persis mengangkatnya di titik pusat massanya, maka dia nggak akan jatuh, meskipun cuma 1 jari. Tapi kalau nggak persis di pusat massanya, maka dia pasti akan jatuh ke kiri, ke kanan. Nah, itu tentang pusat massa. Cara menghitungnya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ini tadi. Kalau kecepatan tolong dikasih tahu ya. Halo? Iya, Pak. Oh ya, sip. Baik. Ya, Pak. Siap, Pak, lanjut. Oke, nah.
Jadi cara menghitungnya tadi, ini. Cara menghitung pusat massa adalah M1 kali X1 tambah M2 kali X2. Kalau bendanya 2 ya. Tapi kalau bendanya banyak, ya nanti tinggal disesuaikan. Oh ya, kalau yang 2 benda, ini tadi ya. Ini kalau 2 benda. Kalau ada 2 benda, ditanya di mana X pusat massanya, atau center of mass-nya, COM, itu berarti cukup dikalikan, diketahui dulu ini posisinya di mana sih. Jadi ada M1 ya. Nah, cek ini X1-nya berapa. Terus benda 2, X-nya berapa. Masukin. Nggak peduli dia positif atau negatif, masukin gitu. Termasuk massa. Nanti akan ada kasusnya massa negatif. Yaitu ketika kasus benda berlubang. Nah, itu berarti kondisi massa negatif. Jadi, negatif positif, taruh aja gitu di sini. Nanti akan hasilnya akan menyesuaikan. Jadi ini ya, kalau banyak, tinggal masukin aja M1X1, M2X2, M3X3, dan seterusnya. Itu untuk satu sumbu. Kalau dia ada 2 sumbu, nanti harus diurai masing-masing. Y-nya berapa, X-nya berapa, dan itu diselesaikan sendiri-sendiri. Kalau 3 sumbu, ya sendiri-sendiri juga. Oke, nah ini masalah notasi ya. Kalau ditulis dalam notasi vektor, bisa ditulis seperti ini. Oke, ini tadi contohnya ya, yang molekul hidrogen air. Nah, ini kasus untuk benda yang persis partikel. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus pusat massa yang bendanya itu kontinu? Nah, kalau massanya kontinu, maka tentu harus menggunakan metode integral. Nanti tinggal dilihat persamaannya apa. Persamaan dari benda yang perlu diintegralkan. Ada yang menggunakan volume, ada yang menggunakan massa, ada yang menggunakan luas. Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah benda bermassa, batang ya, dari sini sampai sana. Tentu nggak mungkin dong kita ngitung satu-satu, ada partikel di sini dihitung, partikel di sini dihitung, partikel di sini dihitung. Ini nggak terhingga kalau dihitung. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Dengan menggunakan integral. Gimana Pak nulis integralnya? Ya, integralnya adalah integral X dm, seperti itu. Integral X dm. Jadi rumusnya sebenarnya sama, yaitu apa? Ya, seperti ini ya, integral X dm. X-nya dari mana? Dari 0 sampai panjangnya, yaitu L. Jadi ini ya, persamaan ini. Integral X dm. Nah, apa dm-nya? Dm-nya diganti dengan lambda dx. Ketika ini diintegralkan X, lambda dx, apa yang terjadi? Apa integral X dx? Setengah X kuadrat kan? Iya nggak? Nah, kalau sudah ketemu Iya, Pak. setengah X kuadrat, oke, koefisien setengahnya pindah, kemudian X, X kuadratnya diganti dengan 0, dari apa? Dimasukkan integralnya dari 0 sampai L, misal. Berarti nanti kita peroleh nilainya adalah setengah lambda L kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah ketemu lambda L, nah oke. Kalau lambda L itu apa definisi lambda? Lambda itu kan massa per satuan panjang, M per L. Maka kalau ada lambda kali L, maka akan diperoleh M lagi. Nah, nanti ketemu lambda L jadi M sama M coret, nanti jawaban akhirnya adalah setengah L. Nah, itu sesuai dengan realita gitu. Bahwa batang tuh pasti setimbangnya di tengah kan ya. Kalau ada batang yang homogen gini, setimbangnya di tengah kan? Oke. Iya, Pak. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya, ditulis di sini, masukin dm ini, coba ganti dengan lambda dx. Terus diintegralkan dari 0 sampai L. Nah, nanti kalian akan ketemu yang saya sebutkan tadi. Kalau kalian nggak ketemu atau bingung, nanti share di grup ya, nanti biar saya pandu, biar bisa ketemu gimana caranya.
Oke, sama Siap, saya Pak. ditanyakan. Masih belum, Pak. Lanjut, Pak. Oke, Pak, itu tadi lambda apa ya, Pak? lambda dx. Ini ya. Lambda itu maksudnya adalah masa persatuan panjang. Jadi misalnya ada batang panjangnya L, masanya M, berarti lambda itu adalah M per L. Masa jenis lah, jenis masa jenis. Tapi masa jenisnya persatuan panjang. Karena ada istilahnya masa persatuan luas, ada namanya masa persatuan volume. Nah, kalau lambda itu biasanya masa persatuan panjang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Pusat massa benda tak beraturan. Oke, ya ini bicara kalau ada massa yang tidak beraturan ya, sembarang ya. Ini teknik untuk mencarinya gitu, dengan cara menggantungkan. Kalau digantungkan seimbang, nah berarti disitulah titik pusat massanya. Digantungkan vertikal dan horizontal. Jadi ini digantung secara horizontal, nanti ketemu seimbang kiri kanannya. Ini digantung vertikal, ketemu yang sisi ininya. Nanti perpotongan antara garis ini, nah itulah titik pusatnya. Ini bisa jadikan praktikum tersendiri. Tapi ya kapan-kapan aja, mungkin nggak sekarang. Oke, selanjutnya adalah pusat massa benda berlubang. Nah, jadi sebelumnya kita telah membahas massa kalau partikel-partikel gimana, kalau berupa benda utuh bagaimana. Nah, sekarang gimana kalau bendanya berlubang? Kan agak bingung gitu. Nah, jadi caranya menyelesaikan gimana? Anggap bahwa ini adalah penjumlahan dari dua buah benda. Benda pertama adalah massa yang utuh, full, nggak ada bolongnya. Benda kedua adalah benda ini, tapi nilainya minus. Jadi istilahnya benda besar ditambah dengan lubang. Makanya ditulis sebagai minus ini. M1X1 min M2X2. Nah, apa M1 itu? M1 itu yang besar. M2 itu yang kecil. Oke. Oh ya, ini juga harus konsisten ya. Nanti kalau ini min, maka ini juga min. Atau kalau mau gampang gini aja. Tetap kayak rumus pertama yang plus, tapi M-nya diganti minus. Jadi bukan di sini merubahnya. Ini tetap plus, tapi M2-nya diganti dengan minus. Bisa seperti itu. Oke. Nah, jadi gini. Oke, untuk benda bola ini, yang jelas kan kalau benda bola utuh, maka pasti pusat massanya di tengah sini kan ya. Di tengah, persis. Nah, terus kalau yang bolong ini, pusat massanya juga di sini. Di tengah ini. Nah, ini namanya X2. Oke. X1-nya itu cos 0, X2-nya itu X ini. Nanti tinggal substitusi ke sini. M1 kali 0 ditambah dengan min masanya ini dikalikan dengan X ini per M1 yang utuh tadi dikurangi ditambah dengan massa yang bolong tadi. Oke guys, di video kali ini kita bakal prank belajar funny. Kira-kira bakal seperti apa reaksi teman-teman kita. Cuma sebelum video dimulai, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe guys ya. Karena kita sama-sama channel ini halo. Satu di guys ya. Iya, halo. Juta subscriber, ada banyak hadiah spesial untuk kalian. Tolong dikondisikan. Banyak iPhone 11 Pro. Justru limit berhenti. Buat kalian. Justru limit. Yudis. Saya mute aja ya semuanya. Yudis. Mute aja. Korea tuh guys ya. Oke, saya mute semua. Oke. Sudah terkondisikan ya. Nanti kalau kalian mau bicara di raise hand atau di nyalakan lagi. Biar agak terkondisikan lah. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi hukum Newton tentang silang partikel. Jadi ini mengaitkan antara momentum dengan hukum Newton. Jadi di bab 3 kemarin kita telah ingat ya bahwa gaya itu massa kali percepatan, ya enggak? F adalah F kali A. Nah, ini net ini cuman
indeks saja ya. Maksudnya F neto itu A center of mass. Jadi ini yang kemarin kita bahas itu adalah membahas gaya untuk sesuatu benda yang dianggap partikel. Jadi kalau ada kemarin kita ketemu percepatan, sebenarnya itu adalah percepatan pusat massanya. Yang kemarin dihitung loh, yang ada ngitung balok, ngitung apa. Nah, itu sebenarnya itu adalah percepatan dari pusat massanya. Dan itu bisa diterapkan dalam dalam benda ini juga gitu. Maksudnya untuk yang kemarin itu bisa diterapkan dalam kasus momentum. Nah, oke. Nah, ini mungkin ya ini ada contoh ya. Ada 3 partikel, mula-mula diam. Terus partikel mendapatkan gaya eksternal di luar sistem 3 partikel seperti tampak di gambar. F1 5 Newton, F2 10 Newton, F3 15 Newton. Yang ditanya berapa percepatan pusat massa sistem dan kemanakah arah geraknya. Maka ini bisa ditinjau dengan cara menghitung pusat massanya dulu. Caranya kayak tadi ya, M1 X1, M2 X2, M3 X3 dibagi dengan M total. Oke, nanti ketemu nilai X1-nya, begitu pula Y-nya gitu. Nanti dengan cara tadi kita peroleh M1 kali Y1, M2 Y2 tambah M3 Y3. Nanti kita bisa meroleh nilai pusat massanya. Oke, tapi ini mungkin saya jelaskan di kesempatan lain ya. Saya khawatir nanti terlalu pusing kalau saya jelaskan sekarang. Oke, intinya hukum Newton juga akan berlaku dalam kasus ini. Oke, lanjut. Kita akan bahas tentang momentum linear. Nah, ini sambungan dari yang review tadi. Jadi kita telah dapatkan bahwa momentum itu massa dikali kecepatan. Dan kecepatan itu bisa berbagai sumbu. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y, dan juga sumbu Z. Jadi nanti kalian bisa saja menemukan suatu kondisi tumbukan itu tidak satu sumbu. Jadi misal ada bola ditumbuk dengan bola lain dengan sudut tertentu. Sudutnya misalnya 53 derajat. Nah, terus ternyata setelah tumbukan itu hasil tumbukannya juga membentuk sudut yang lain lagi. Nah, itu gimana cara menyelesaikannya? Caranya adalah dengan diuraikan masing-masing dalam sumbu dulu. Oke. Nah, jadi maaf ya sedikit gangguan. Nah, jadi caranya adalah dengan cara menguraikan ke masing-masing sumbu. Jadi momentum apa namanya? Dikalikan dengan sin dan cos masing-masing. Jadi yang kayak kemarin itu loh. Jadi kalau ada kecepatannya dengan arah miring, dikalikan dengan sin dan cos biar ketemu yang sumbu X dan sumbu Y. Nanti buat persamaan masing-masing. Pertama, misal sumbu X dulu. Masukkan hukum kekalan momentum di sumbu X. Ketemu nanti hasilnya. Begitu pula di sumbu Y. Oke, nah ini adalah tentang menghubungkan antara momentum dengan gaya dan impuls. Oke. Nah, jadi P tadi kan MV ya. Nah, sekarang kalau misal kita turunkan terhadap waktu, momentum terhadap waktu, itu momentum kan bisa dijabarkan sebagai M kali V. Oke, saya ulangi. Nah, ini bicara hubungan apa sih hubungannya antara hukum Newton dengan momentum. Jadi momentum kan didefinisikan massa kali kecepatan nih. Kita tulis di sini. Terus mau kita turunin terhadap waktu. Biar apa? Ya biar nyambung sama hukum Newton tadi. Nah, momentum adalah M kali V, massa kan tetap ya, nggak terpengaruh terhadap waktu. Maka yang diturunkan hanya yang kecepatan. Dan kita tahu apa sih turunan kecepatan terhadap waktu? Tidak lain adalah percepatan. Jadi, dan massa kali percepatan itu tidak lain adalah gaya. Makanya gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu.
Oke, sehingga kalau tidak ada gaya eksternal dari luar, makanya momentumnya tetap. Nah, itu yang disebut dengan kekalan momentum. Jadi kekalan momentum tuh ya dasarnya dari sini. Dari hukum Newton juga. Oke, ini contoh soal tentang peluruhan. Sebuah inti thorium masanya 227U, U itu satuan unit massa dari atom ya. Nah, dalam keadaan diam meluruh menjadi radium 223. Masanya 223U, berarti hilang 4U ya. Dengan mengemisikan partikel alfa, masanya 4U. Energi kinetik partikel ada 6 MeV, berapa energi kinetik radium. Gimana menyelesaikan soal ini? Jadi ini adalah kombinasi antara momentum dan energi kinetik. Kita lihat momentum awal berapa dari benda ini. Ya lihat aja massa dan kecepatannya. Nah, dia bilang massanya 227, keadaan diam. Nah, apa sih keadaan diam? Berarti V-nya 0 kan? Nah, berarti momentum awalnya 0. Oke. Nah, kita dapatkan momentum awalnya 0. Ketika pecah, maka masing-masing punya kecepatan kan? Yang kayak ini nih, satu thorium ke kiri, yang alfa ke kanan. Nah, berarti dia punya bergerak dengan kecepatan RA, ya ini bergerak dengan kecepatan alfa, kan gitu kan? Nah, di situ masuknya dari kekalan momentum tadi. Jadi, yang apa namanya, momentum awal 0, maka momentum akhirnya harus 0. Loh Pak, kok bisa 0? Ini kan punya kecepatan. Nah, tapi lihat arah kecepatannya kemana? Yang thorium ke kiri, yang alfa ke kanan kan? Nah, kalau berbeda arah, maka pasti salah satu pasti negatif kan? Yang satu positif, yang lain negatif. Nah, kalau positif sama negatif ketemu, bisa 0 kan? Nah, jadi bisa dari situ caranya. Gimana cara ngitungnya? Berarti massa thorium kalikan dengan VRA, itu dijumlah dengan massa alfa ditambah dengan dikalikan dengan kecepatannya, itu akan sama dengan 0. Atau nanti kalau di dalam persamaan jadinya M1V1 sama dengan M2V2. Aksen. Karena momentum awal dan akhir harus sama dengan 0. Seperti itu caranya. Nah, terus gimana cara nyari V-nya? Nah, dari sini. Kan energi kinetik alfa dapat 6 MeV. Kalau ketemu Eka, bisa dong nyari momentumnya pakai rumus tadi. Tadi kan sudah saya sampaikan ya di slide yang awal. P adalah akar 2 MEK. Nanti ketemu nilai momentumnya. Ketemu momentum, bisa ketemu kecepatan. Begitu pula yang thorium juga sama. Nanti kita dari substitusi tadi, nanti ketemu massa thorium. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Jelas? Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah tumbukan dan impuls. Contohnya seperti ini ya, ada bola ketemu dengan pemukul. Maka bola pasti akan mendapatkan gaya oleh pemukul tadi. F dalam waktu tertentu. Nah, berdasar hukum Newton, gaya itu adalah turunan momentum terhadap waktu, sehingga momentum itu adalah kita pindah ruas, FDT, kita integralkan masing-masing, integral momentum, sama dengan integral FDT. Nah, inilah yang kita sebut sebagai impuls. Impuls adalah gaya dikalikan dengan selang waktu. Integral itu menunjukkan penjumlahan keseluruhannya, entah gayanya konstan atau gayanya berubah. Nah, yang jelas keseluruhannya itu adalah impuls. Nah, ini juga penurunan rumusnya gitu. Jadi, Pak, dari mana sih rumusnya ini? Ya, rumusnya sebenarnya dari hukum Newton gitu. Dari hukum Newton diturunkan, ketemulah hukum momentum dan impuls. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, tentang menghitung impuls itu bisa dari luas kurva antara F dengan dt.
Nah, ini ada sebuah contoh soal. Misal ada bola 1,2 kilo jatuh vertikal membentur lantai dengan kecepatannya 25 meter per sekon. Kemudian bola memantul kembali dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapa impuls yang bekerja pada bola selama terjadi kontak 0,02 sekon dengan lantai? Oke, bisa menghitung? Caranya pakai impuls bersama dengan perubahan momentum. Jadi gini, impuls itu adalah perubahan momentum kan tadi ya. Nah, Iya. oke. Bolanya kan ada masanya nih. Ada masa, ada kecepatan. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Maka kalau bola dikali kecepatan awal itu jadi momentum awal, masa bola dikali kecepatan akhir itu akan jadi momentum akhir. Akhir. Betul. Maka impulsnya adalah momentum akhir kurang momentum awal. Dan yang perlu diperhatikan adalah positif negatifnya. Jadi ingat, kalau jatuh vertikal itu arahnya ke bawah. Mantul kembali itu berarti arahnya ke atas. Kalau satu ke bawah, satu ke atas, salah satu pasti harus negatif. Nah, terserah mau pakai acuan yang mana. Kalau mau gampang ya ke atas positif gitu. Berarti momentum akhirnya nilainya positif, yaitu kecepatannya 10, yang awal itu negatif. Maka ketika dikurangkan, justru akan jadi menjumlah. Jadi nanti besar impulsnya adalah masanya dikalikan dengan V akhir kurang V awal. Berarti 10 min 25. Jadinya malah plus 3, jadinya malah plus 35. 35 Plus kali, 35. betul, 35 kali 1,2 itu jadinya 4,2. Jadinya mau impulsnya sebesar 4,2 42. 42 maaf. 4,2. Sorry. 42 betul. Jadinya 42 Ya. Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Itu impulsnya. Kalau ditanya berapa gaya rata-rata, ya berarti impuls kan F kali T. Impulsnya sudah dapat tadi 42, tinggal dibagi dengan 42 ya. dibagi T-nya, 42 bagi 0,02, nah itulah besar dari gaya rata-ratanya. Jadi 2100 Newton. Nah itulah gaya rata-rata yang dikerjakan lantai kepada bola. Ada yang mau ditanyakan? Kalau bingung abstrak, coba kalian tulis sendiri gitu. Nanti kalau masih nggak nangkep, nanti saya share di grup seperti itu. Gimana sih perhitungannya? Oke ya, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Oke, ini juga contoh kayak tumbukan beruntun. Jika ada tumbukan beruntun dalam selang waktu, itu juga bisa menjadi, kita bisa menghitung gayanya. Jadi kalau ada ada target ditembak dengan proyektil dengan kecepatan tertentu dan itu bisa terhitung, ini juga bisa dihitung berapa gaya rata-ratanya. Karena tadi kan kita tahu bahwa gaya itu adalah mana tadi di atas. Nah, gaya adalah perubahan momentum terhadap waktu. Jadi kalau ternyata perubahan momentumnya itu punya fungsi waktu, jadi misal tumpukannya terjadi dalam setiap detik gitu, atau setiap 2 detik, maka kita bisa menghitung besar gayanya. Oke, nanti saya buat contoh soal tersendiri. Oke, saya percepat ya, ini tinggal 1,5 menit. Oke, kalau momentum linear yang tadi saya sebutkan ya, bahwa momentum kalau tidak ada gaya eksternal, maka momentumnya akan tetap. Contohnya seperti ini. Sebuah kapal berada dalam keadaan diam, terletak di pusat koordinat XY. Tiba-tiba meledak menjadi 3 bagian. Setelah ledakan, satu punya massa dengan kecepatan sekian, kedua sekian, ketiga sekian. Yang ditanya adalah, kemana arahnya? Nah, ini bisa pakai persamaan apa? Sama kayak thorium tadi kasusnya. Jadi momentum awalnya 0, momentum akhirnya tinggal masukin masing-masing M1 kali min 30, M2 kali min 30 J, yang satunya nanti pasti harus tetap 0 gitu. Karena ini I, ini J, maka yang benda ketiga pasti harus punya komponen I dan J yang membuat ini menjadi 0. Nah, nanti bisa dihitung sendiri.
Bentar, ini saya akhiri dulu ya. Ini sudah tinggal 1 menit lagi habis. Nanti saya share lagi linknya. Insya Allah mungkin sekitar 15 menit lagi selesai. Oke, saya end dulu ya. Ini sudah Iya, Pak. habis. Ya, Pak, terima kasih.